Baiklah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang mata kuliah Fisika Gunung Api sebagai tugas akhir kami dengan PJBL dengan menentukan karakteristik fluida dan estimasi temperatur reservoir panas bumi di sekitar Gunung Talang. Di sini dengan dosen pengampu Ibu Ira Kusumadewi, SSI MT. Di sini dengan anggota kelompok ada saya sendiri Yayung Dalung Galendri, ada Evita Pertiwi Putri dengan NIM 11, Dada Merah Melani dengan NIM 37, ada Salzabil dengan NIM 45. Di sini kami mengambil pendahuluan panas bumi merupakan sumber daya panas alami yang berasal dari interaksi panas yang dipancarkan. Pancarkan batuan panas dengan air. Hasil interaksi tersebut terperangkap di suatu tempat yang disebut dengan reservoir panas bumi. Sumatera Barat memiliki potensi panas bumi sebesar 1.656 MW dengan total cadangan 858 MW. Potensi panas bumi Sumatera Barat tersebar di Kabupaten Pasaman, Pasaman Barat, 50 kota, Kabupaten Tanah Datar, Agam, Solo, Solo Selatan, Kabupaten Solo. Sumatera Barat juga memiliki tatanan geologi yang didominasi oleh gejala tektonik berupa busur magma dan sistem sesar Sumatera. Keduanya merupakan gejala tektonik utama yang bersifat regional membujur sepanjang 1.650 km dari Aceh sampai Teluk Semangko, yang dikenal dengan sesar Semangko. Zona sesar ini menyebabkan banyaknya muncul manifestasi panas bumi di sekitar Gunung Talang, seperti mata air, marol, dan sister karbonat. Hal ini yang mendukung adanya potensi panas bumi di sekitar Gunung Talang. Di sini adanya penentuan karakteristik fluida reservoir panas bumi. Di sini kami memakai diagram segitiga NaKMG. Pada penelitian ini digunakan diagram segitiga NaKMG untuk menentukan keseimbangan fluida panas bumi. Pengoplokan posisi data pada diagram segitiga NaKMG dapat ditentukan dengan persamaan 1 sampai persamaan 4. Jika dilihat dari gambar rumus tersebut, dengan ketentuan variabel X adalah penjumlahan konsentrasi Na dibagi 1000. Ada K dibagi 100 dan Mg 1/2. Ada Na konsentrasi Na, K konsentrasi K, Mg adalah konsentrasi Mg. Adapun diagram segitiga NaKMG, menurut penelitian Gingenbach tahun 1998, nilai Na per 1000, K per 100, dan Mg 1/2 didapatkan dari keseimbangan penuh dari kestabilan termodinamika pada sistem mineral melalui pektalisis kimia dan pemurnian zat padat pada pencampuran atau pengontrolnya dengan cara mengkristalisasikan kembali zat tersebut setelah dilarutkan dalam pelarut yang sesuai. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, ini adalah diagram segitiga CLLIB. Diagram segitiga CLLIB untuk menentukan asal-usul pendidikan dan pengencaraan fluida panas bumi di sekitar Gunung Talang. Penguploadan versi data pada diagram segitiga CLIB dapat ditentukan dengan persamaan yang dapat kita lihat pada slide berikut. CL adalah konsentrasi, LI adalah konsentrasi LI, B dan konsentrasi B. Menurut Gingenbach 1998, nilai CL dibagi 100, LI dan B dibagi 4. Didapatkan dari kesetimbangan penuh kestabilan termodinamika pada sistem mineral melalui rekapitulasi kimia. Slide selanjutnya. Ada penentuan estimasi temperatur reservoir. Estimasi temperatur reservoir panas bumi untuk menjadi indikator penentuan potensi sistem panas bumi, di mana metode yang dapat digunakan untuk estimasi temperatur fluida reservoir panas bumi adalah metode geotermometer, resistivitas silika, dan resistivitas air. Penelitian ini menggunakan metode geotermometer yang didasarkan pada keberadaan zat-zat terlarut pada fluida panas bumi. Geotermometer silika lebih baik digunakan pada temperatur reservoir yang tidak terlalu tinggi. Geotermometer silika lebih baik digunakan pada fluida yang berada pada bagian immature water pada diagram segitiga NaK magnesium. Selanjutnya,
Ada metode penelitian yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Baiklah, di sini merupakan metode penelitian. Penelitian ini diambil sebanyak 100 ml dari 12 sumber mata air panas di sekitar Gunung Talang, Kabupaten Solok, Sumatera Barat. Secara geografis, tempat pengambilan sampel dapat dilihat pada gambar sebagai berikut. Selanjutnya, terdapat pengukuran sampel yang pertama yaitu pengukuran temperatur permukaan dan pH. Digunakan sebagai data pendukung untuk menentukan karakteristik fluida reservoir panas bumi. Yang kedua ada pengukuran konsentrasi sampel. Pengukuran dilakukan dengan berbagai alat. Yang pertama ada AAS untuk mengetahui konsentrasi Na, K, dan Mg. Kemudian ada ICP-AES serta titrasi pada 6 sampel yang telah dipilih. Kemudian terdapat pengolahan dan analisis data, di mana data konsentrasi unsur A, Na, K, dan Mg dari 12 sampel yang telah diketahui kemudian diolah dan diplot pada diagram segitiga Na, K, Mg dengan menggunakan software XLSTAT. Data konsentrasi CI, Li, dan B dari 6 sampel yang telah dipilih kemudian diolah dan diplot pada diagram segitiga CI, Li, B dengan menggunakan software XLSTAT. Selanjutnya, baiklah akan Baiklah, dilanjutkan Alvita. baiklah, berikut merupakan hasil dan pembahasan. Bisa dilihat pada PPTKP itu merupakan hasil plot diagram segitiga NaKMG, di mana seluruh titik mata air panas berada pada iminiatur water. Selanjutnya, karakteristik reservoir berdasarkan diagram tersebut, maka didapatkan data bahwa semua sampel terdapat di bagian iminiatur water dan memiliki kadar Mg yang lebih tinggi daripada kadar Na dan K. Sampel pada miniatur water menandakan bahwa air panas di daerah penelitian tidak mencapai kesetimbangan atau telah mengalami reaksi dengan unsur lain saat menuju ke permukaan. Berdasarkan diagram setiap NaKMG, geotermometer NaK lebih cocok digunakan pada sampel yang berada mendekati daerah full equilibrium. Selanjutnya, dari gambar tersebut didapatkan hasil plot diagram segitiga CI-LIB, di mana seluruh titik mata air panas berada pada dominan B, di mana diagram tersebut didapatkan kadar B lebih tinggi daripada kadar CI dan LI. Hal tersebut menandakan bahwa fluida panas bumi di daerah penelitian berasal dari sistem hidrotermal baru. Rasio B per Li pada 6 sampel sangat tinggi, yaitu 64.058 sampai 941,17. Hal tersebut menandakan bahwa fluida panas bumi tersebut keluar ke permukaan bumi melalui zona outflow. Rasio B per Li dapat digunakan untuk menentukan zona outflow atau outflow fluida panas bumi, manifestasi di sekitar Gunung Talang yang banyak sumber mata air panas dan memiliki pH mendekati netral 6,7 sampai 7,9. Hal ini memperkuat indikasi bahwa sistem panas bumi daerah tersebut didominasi oleh air. Pendidikkan fluida reservoir panas bumi di sekitar Gunung Talang diperkirakan terjadi di bawah permukaan bumi hingga kedalaman sekitar 150 meter di bawah permukaan bumi. Lanjut. Estimasi temperatur reservoir panas bumi. Sampel yang berada di daerah iminiatur water membuat geotermometer yang sesuai untuk ke-6 sampel adalah geotermometer Sika. Pada penelitian didapatkan temperatur permukaan sebesar 37,1 derajat Celcius sampai 55,0 derajat Celcius. Oleh sebab itu, geotermometer silika yang cocok digunakan di sekitar Gunung Talang adalah geotermometer silika quartz atau geotermometer kuarsa. Hal tersebut hampir sesuai dengan temperatur permukaan yang ada di daerah penelitian yang memiliki temperatur permukaan 37,1 derajat Celcius sampai 55,0 derajat Celcius. Berdasarkan geotermometer quartz, semua daerah penelitian memiliki estimasi temperatur reservoir sebesar 147,63 derajat Celcius sampai 179,77 derajat Celcius. Seperti pada tabel di bawah, menunjukkan
sistem yang bertemperatur sedang yang berada pada tabel kedua. Kemudian fluida panas bumi yang tergolong bertemperatur sedang karena telah mengalami banyak pengenceran menuju permukaan bumi, membuat sistem panas bumi di daerah penelitian masih bisa digunakan sebagai pengembangan pembangkit listrik tenaga panas bumi. Lanjut. Baiklah, kesimpulan dari presentasi kami hari ini, semua mata air panas penelitian di sekitar Gunung Talang berada di zona inmoeter water pada diagram segitiga NA KMG. Hal tersebut menandakan bahwa fluida panas bumi di daerah penelitian telah mengalami pengenceran ketika menuju permukaan bumi. Fluida panas bumi di sekitar Gunung Talang diindikasi berasal dari sistem hidrotermal baru dan air panas keluar dari zona outflow dari analisis diagram segitiga CLLIB. Pendidikan fluida panas bumi diindikasi berada di bawah permukaan bumi hingga kedalaman sekitar 150 meter. Estimasi temperatur reservoir dengan menggunakan geotermometer silika quartz yang dikembangkan oleh penelitian Arnoldson menghasilkan estimasi temperatur bernilai 14.763 derajat Celcius sampai 179,77 derajat Celcius yang berada pada temperatur sedang. Hal tersebut menandakan sistem panas bumi di sekitar Gunung Talang dapat digunakan untuk pengembangan pembangkit listrik tenaga panas bumi. Baiklah, sekian dari presentasi kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Kami tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.